Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Di episode terakhir kita sudah mulai pendahuluan surat kepada jemaat di Efesus, dan kita tahu dalam episode terakhir bahwa Paulus menulis kepada orang-orang percaya di jemaat Efesus dari penjara Roma, dan dia menulis surat ini dengan surat-surat lain yang disebut surat-surat penjara. Surat kepada Efesus, surat kepada Kolose, surat kepada Filipi, dan Filemon. Dan kita tahu bahwa surat kepada Efesus berbicara tentang jemaat dan hak-hak istimewanya di dalam Kristus, dan ia berbicara mengenai wahyu tentang rahasia, kesatuan jemaat yang terbentuk dari orang-orang Yahudi dan bangsa lain dengan Kristus sebagai kepala. Dan kita tahu surat Efesus berbicara tentang jemaat ketika dipersatukan dengan Kristus. Dan surat kepada Kolose berbicara tentang kemuliaan Kristus sang kepala kepada siapa jemaat juga disatukan. Dan kita tahu bahwa surat ini, surat Efesus dibagi menjadi dua bagian. Dari bab 1 sampai 3 berbicara tentang hak-hak istimewa, dari bab 4 sampai 6 berbicara tentang berbagai tanggung jawab, dan hari ini dengan kehendak Tuhan kita akan mulai studi kita dalam ayat-ayat pertama dari pasal 1 surat Efesus. Untuk memulai izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Selamat datang Saudara Riyad. Sebuah kehormatan. Tuhan memberkati. Juga para hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, kami telah memasukkan penelitian di halaman Facebook kami untuk mengetahui pendapat orang-orang tentang surat Efesus dan menggambarkan kesan-kesan mereka tentang surat Efesus dalam satu frasa. Ada beberapa saudara terkasih membagikan kepada kami kata-kata, Rashi Magdi mengatakan posisi manusia menurut iman. Hari Shohdi mengatakan dari lumpur menuju kemuliaan. George dan Rania berkata itu adalah surat tentang tempat-tempat surgawi. Maget Milat mengatakan ini adalah kemuliaan kepada jemaat di dalam Kristus Sang Kepala. Nada Gatas mengatakan ini adalah surat dari tempat-tempat dan berkat-berkat surgawi. Amdan Nagi mengatakan ini adalah surat kepemilikan. Yosef Mumtaz juga mengatakan itu adalah surat kepemilikan. Mayada Gassarawi mengatakan ini adalah surat cinta, kepatuhan, dan penundukan diri. Kamal Bashir berkata, aku di dalam Kristus. Kemudian Gigi Tabet berkata ini adalah surat yang disebut surat tempat-tempat surgawi, karena di dalamnya kita terlihat dalam Kristus di tempat-tempat surgawi. Kata-kata yang sangat bagus. Sangat bagus. Terima kasih saudara terkasih atas tanggapan Anda, dan mari kita terus seperti ini selalu berkomunikasi dan mengungkapkan kesan-kesan kita tentang firman Tuhan dan betapa firman Tuhan berharga di mata kita dan posisi kita di dalam Kristus dinyatakan melalui firman ini. Saudara Yosef, di awal pasal pertama, jika Anda memberi kami ide tentang ide-ide utama dari pasal 1, ini akan sangat bagus sekali. Silakan. Dalam pasal 1 setelah pendahuluan yaitu ayat 1 dan ayat 2, dari ayat 3 sampai 14 kita mengatakan pujian yang besar. Itu dibagi menjadi 3 bagian, berbicara tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini berbicara tentang keabadian, waktu, dan masa depan. Ini adalah pujian. Kemudian bagian kedua berbicara tentang doa, dan doa ini juga berlapis 3. Tujuannya adalah 3, ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti. Hal pertama, pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. 2, betapa kayanya kemuliaan bagi tentukannya bagi orang-orang kudus. 3, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi pasal pertama adalah 3 pujian, kemudian 3 doa. Pasal pertama dan ayat pertama dimulai dengan perkataan ini dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus. Sebelum kita tahu apa arti dari seorang rasul, kadang-kadang Paulus memperkenalkan dirinya sebagai tawanan Yesus Kristus.
Di sini dia memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus. Mengapa ia menyebutkan gelar kerasulannya dalam beberapa surat, dan surat-surat lain menyebutkan ia adalah tawanan Yesus Kristus? Nah, jika kita kembali pada apa yang telah kita katakan di episode sebelumnya bahwa 4 surat penjara, kita menemukan bahwa dalam 4 surat penjara, 2 diantaranya mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul, dan di 2 lainnya dia tidak mengatakan bahwa dia adalah seorang rasul. Dan bukan satu kali dia menulis seperti ini, seperti yang dia pilih, tapi ketika dia menulis tentang rahasia itu, dia menyebut bahwa dia adalah seorang rasul. Karena rasul adalah dia yang mengungkapkan kepada kita rahasia itu. Tetapi ketika dia menulis tentang kehidupan Kristen dalam surat kepada Filipi, dia menulis bahwa dia adalah seorang pelayan. Dan ketika dia menulis tentang pengorbanan, dalam surat kepada Filemon, dia menulis bahwa dia adalah seorang tahanan yang mengorbankan kebebasannya. Jadi, hai Filemon, jika aku telah mengorbankan kebebasanku, kamu mengorbankan sejumlah uang. Jadi Anda menemukan bahwa ketika ia menulis tentang rahasia besar dalam surat-surat kepada Efesus dan Kolose, ia berfokus pada dirinya sebagai seorang rasul. Dan juga dalam surat-surat di mana ia menulis tentang tata tertib di dalam jemaat dan tentang beberapa rahasia dan beberapa masalah penting seperti surat Korintus, ia juga menyebutkan bahwa ia adalah seorang rasul. Ketika ia mengatakan dirinya Rasul Yesus Kristus, bagaimana Paulus menjadi rasul? Dan siapa rasul itu? Adakah yang bisa mengatakan bahwa ia adalah rasul? Atau dapatkah orang memanggilnya seorang rasul? Bahkan rasul seharusnya memenuhi setidaknya 3 syarat. Syarat pertama adalah bahwa ia harus menerima misinya dari Kristus. Kristus adalah yang mengutusnya. Hal kedua adalah bahwa ia pasti telah melihat Kristus setelah kebangkitannya dari kematian. Hal ketiga adalah bahwa ia harus diberi tanda-tanda yang membuktikan bahwa ia adalah seorang rasul. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ia adalah seorang rasul sementara ia bukan seorang rasul. Dan ia tidak punya bukti atau bukti untuk membuktikan klaimnya. Tapi melihat dia sementara dalam kemuliaan, itu sebabnya ia adalah rasul kemuliaan. Lalu, apakah ia melihatnya setelah kebangkitan? Jawabannya adalah ya, ia melihatnya setelah kebangkitan dan diutus olehnya setelah kebangkitan. Kemudian, apakah ia memiliki otoritas dan tanda-tanda yang membuktikan bahwa ia adalah seorang rasul? Ya, kita dapat melihat hal ini dalam Kisah Para Rasul dan ia menyebutkannya dalam surat Korintus yang kedua. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran. Jadi jika ada seseorang yang tidak melihat Kristus setelah kebangkitan dan tidak melihatnya dalam kemuliaan, dan dia tidak menerima misi langsung dari mulutnya, dan tanda-tanda mujizat-mujizat tidak muncul dalam hidupnya, maka orang ini tidak cocok untuk menjadi seorang rasul. Pengaku. Dan banyak orang mengaku-ngakui gelar Tentu. rasul ini. Tentu. Namun biarkan saya berbicara tentang lingkaran pengakuan Kristen atau bahkan iman Kristen. Apakah pelayanan rasul dilanjutkan sampai sekarang? Maksud saya, apakah sekarang dalam era ini di mana kita hidup ada rasul-rasul? Kebenarannya adalah para rasul sudah selesai karena mereka telah meletakkan pondasi ketika kita sampai di pasal 2 dari surat Efesus. Ia berkata yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi. Ini berarti bahwa mereka telah meletakkan dasar sehingga kita tidak perlu lagi seorang untuk meletakkan dasar itu sementara kita telah hampir sampai di tingkat final. Tetapi kita mempunyai pelayanan mereka dalam tulisan-tulisan mereka karena perjanjian baru adalah sebuah wahyu dari para rasul dan nabi. Mereka menerimanya dari Kristus dan mereka menyerahkannya kepada gereja dan kita menerimanya. Jadi kita juga dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, yaitu firman Tuhan. Kepada orang-orang kudus di Efesus, apakah orang-orang kudus di surga atau di bumi? Kita akan tahu jawabannya setelah rehat. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ada 2 kategori orang saat ini, orang-orang kudus dan orang-orang non-kudus. Tetapi ada beberapa orang kudus yang tidak dipakai Tuhan, ini adalah kesalahan mereka sendiri. Karena mereka pada awalnya dipisahkan untuk dipakai oleh Allah dan pelayanannya. Memang benar bahwa orang-orang kudus harus berperilaku dalam kekudusan, tetapi mereka bukan orang-orang kudus karena perilaku mereka. Mereka adalah orang-orang kudus karena posisi mereka di dalam Kristus. Mereka adalah miliknya, sehingga hanya Dia yang dapat memakai mereka. Paulus menyampaikan suratnya kepada orang-orang kudus yang berada di Efesus. Tetapi temanku ada dapat mencantumkan kota Anda, karena surat itu juga ditujukan kepada Anda dimanapun Anda berada. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita tentang surat Efesus pasal pertama.
Saudara Yosef, saya bertanya kepada Anda sebelum rehat, ia berkata kepada orang-orang kudus di Efesus. Diketahui publik bahwa orang kudus itu dianggap sebagai orang kudus setelah dia meninggal. Lalu sebuah dewan diadakan, kemudian diputuskan apakah dia seorang kudus atau bukan seorang kudus. Mengapa dikatakan orang-orang kudus di Efesus? Sebenarnya ini adalah salah satu kesalahan yang terjadi dalam kekristenan nominal. Tapi ketika kita kembali ke firman Tuhan, kita paham bahwa konsep ini tidak memiliki dukungan. Saya hanya akan menyebutkan 3 ayat dari begitu banyak ayat. Dalam surat kepada jemaat di Roma, Paulus mengirimkan surat ini dengan mengatakan kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Dalam surat kepada Korintus, ia mengatakan ini, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dan arti dari kedua ayat ini adalah bahwa mereka adalah orang-orang kudus melalui panggilan. Ketika kita melihat misalnya ke surat Ibrani pasal yang ke-10, ia berkata, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bahkan di dalam perjanjian lama jika Anda kembali ke Mazmur 16 kita menemukan Orang-orang kudus. ia berkata orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Jadi konsep bahwa gereja memberi seseorang hak istimewa untuk menjadi orang kudus bertentangan dengan firman Allah karena Allah menjadikan kita orang-orang kudus dan karena kehendaknya inilah kehendak Allah kita telah dikuduskan untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Terima kasih penjelasannya. Kita akan mendengarkan pertanyaan dari hadirin. Ayat pertama dari Paulus untuk jemaat di Efesus, Paulus berkata dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus dan orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Rasul menyebut orang kudus dan orang percaya. Apakah perbedaan antara mereka dan apa orang percaya dibedakan atau sebaliknya? Apakah beda orang kudus dan orang percaya? Nah, semua orang percaya seharusnya menjadi orang kudus dan semua orang kudus seharusnya setia. Karena seperti yang kami katakan bahwa kata orang percaya di sini diterjemahkan sebagai setia. Kata yang sama dalam bahasa Yunani dapat diterjemahkan setia. Dan kemungkinan besar itu diterjemahkan di sini sebagai setia. Dan pasal 1-3 ia berbicara tentang orang-orang kudus karena ia bicara tentang hak-hak istimewa mereka. Tapi mulai pasal 4 ia berbicara kepada orang yang setia karena berbicara tentang tanggung jawab mereka. Kita harus membedakan antara tanggung jawab dan hak istimewa. Saya menjadi orang kudus melalui panggilan. Ini adalah kasih karunia Allah, bukan saya melakukan apapun di dalamnya. Tetapi kasih karunia Allah menuju ke arah saya sehingga saya menjadi orang kudus. Saya harus setia. Dan itulah sebabnya sayangnya tidak semua orang kudus itu setia. Semestinya semua orang kudus harus setia. Baik, saya akan membaca beberapa ayat dari 3-6 dan mendengar komentar Anda tentang ayat-ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ia berbicara dalam ayat 3 dan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Mohon jelaskan tentang Allah sumber berkat dan bagaimana Dia memberkati kita dalam Kristus Yesus. Bahkan frase ini disebutkan dalam 3 surat. Surat kedua kepada Korintus, surat pertama Petrus, dan surat kepada Efesus. Surat kepada Efesus yang merujuk kita pada Allah, sumber berkat dan pemilihannya yang kekal. Dalam surat Korintus yang kedua, ia bicara tentang Bapa dan penghiburannya saat ini. Dan dalam surat Petrus yang pertama, ia bicara tentang terpujilah Allah dan tentang kemuliaan masa depan atau warisan masa depan. Jadi 3 ungkapan yang disebutkan di dalam surat Efesus berkaitan dengan masa lalu. Lalu surat Korintus yang kedua berkaitan dengan masa kini dan surat Petrus 1 berkaitan dengan masa depan dan warisan. Sumber berkat-berkat yang ia bicarakan di sini adalah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ia mengatakan tentang berkat-berkat ini bahwa itu adalah berkat-berkat rohani, berbeda dengan perjanjian lama, yang adalah berkat-berkat duniawi. Tapi ia mengatakan mereka ada di tempat-tempat surgawi. Saya jadi ingin tahu, apakah itu telah memberkati kita dan akan memberkati? Tidak, ia bicara di sini dalam bentuk lampau. Tuhan telah memberkati kita. Ia telah mengeluarkan perintah dan adalah suatu keharusan bahwa kita menerima berkat-berkat ini karena ini adalah tatanan ilahi
yang menetap. Dan kita dapat melihat dalam ayat ini dan ayat berikutnya, 7 lapis yang indah. Mungkin baik jika kita menyorotnya, Silakan. sumber berkat adalah Allah. Kemudian jumlah berkat yang dia katakan tentang hal itu, segala berkat. Jenis berkat rohani, alam berkat di surga, jaminan berkat di dalam Kristus. Lalu ia memberitahu kita waktu berkat sebelum dunia dijadikan. Lalu tujuan berkat-berkat supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. 7 lapis yang indah yang dimulai oleh Rasul Paulus. Seseorang berkata bahwa dalam surat kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus memulai dengan manusia dan situasi kejatuhannya. Tapi dalam surat kepada Ya. Efesus, ia mulai dengan Allah dan tujuan-tujuannya yang baik. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mohon jelaskan Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ada 2 ungkapan penting jika kita menyoroti keduanya, memilih kita dan memilih sebelum dunia dijadikan. Ia mengatakan ini, ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak. anak-anaknya. Saya akan bawa 2 perbedaan antara memilih dan predestinasi. Memilih adalah untuk orang-orang, Allah memilih orang-orang tertentu sebelum dunia dijadikan. Ia bukan memilih saya karena ia sudah tahu saya akan menerima dia, maka ia tidak memilih saya. Ini adalah reaksi. Ini adalah reaksi dan dijauhkanlah bahwa Allah menjadi reaktif. Allah adalah pelakunya. Dialah yang memulai, sebab segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan Segala. kepada dia. Tetapi predestinasi adalah untuk tingkat pertumbuhan dan posisi. Jadi pemilihan adalah untuk orang-orang dan predestinasi adalah posisi dan tingkat pertumbuhannya. Perbedaan kedua adalah kita dapat mengatakan bahwa para malaikat juga ikut memilih kita karena Paulus mengatakan pada kita dalam 1 Timotius 5, malaikat-malaikat pilihannya. Ia melihat kita supaya kita kudus dan malaikat-malaikat kudus. Dan tak bercacat di hadapannya di dalam kasih, dan para malaikat juga dapat berbagi hal ini dengan kita. Tetapi mereka tidak berbagi hal berikut ini dengan kita, menentukan kita dari Untuk semula menjadi anak-anak. oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya, para malaikat adalah pelayan. Tapi kita telah menjadi putra serta anak, dan ini adalah hak istimewa yang lebih besar daripada apa yang telah terjadi pada para malaikat. Betapa besar berkat seorang Kristen sehingga kita telah menjadi anak-anak. Benar. Bahkan begitu banyak orang ingin berdiri di hadapan Tuhan dan dikatakan tentang mereka bahwa mereka adalah hamba. Dan mereka sangat bahagia ketika dikatakan mereka adalah hamba Allah. Tentu. Mereka bahagia disebut hamba Allah. Ya. Kristen adalah bahwa kita telah menjadi putra-putra Allah. Kata-kata setelah itu berkata oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Sebuah frase yang membutuhkan komentar Anda, Saudara Yosef. Nah, kita dapat menempatkannya dengan apa yang tertulis dalam ayat 7. Ia berkata dalam ayat 6, supaya terpujilah kasih karunia yang mulia. Ayat 7, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apakah beda kekayaan kasih karunia dan pujian atas kasih karunia-Nya yang mulia? Mungkin baik jika kita membawa seluruh perumpamaan dari perjanjian baru untuk menjelaskan kisah ini. Seorang berkata bahwa ketika sang ayah keluar untuk menerima anaknya yang kembali dalam Lukas 15, inilah karunia yang tentangnya dia berkata, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tetapi ketika dia masukkan anak itu ke dalam, sementara dia mengenakan jubah terbaik dan cincin di tangannya serta sandal di kakinya, dan mereka mempersembahkan anak lembu yang gemuk agar mereka makan dan bersukaria, inilah pujian atas kasih karunia-Nya yang mulia. Oleh karena itu, kondisi kita menuntut kekayaan kasih karunia-Nya. Tetapi dia memiliki lebih dari ini menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 7, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mohon berikan komentar sederhana tentang pengampunan dosa dan penebusan. Hal terpenting yang dinikmati orang berdosa adalah pengampunan dosa. Seperti bagaimana jika mereka mengatakan kepada Anda bahwa Anda memenangkan jutaan dolar. Sementara dosa Anda ada pada Anda dan jika hidup Anda berakhir, Anda pergi ke neraka. Tapi ketika Anda tahu bahwa dosa-dosamu diampuni serta ditutupi dan tidak ada penghukuman atasmu, ini adalah berita yang jauh lebih besar. Itulah sebabnya ketika ia berbicara tentang kekayaan pengampunan dosa, ia berkata menurut kekayaan kasih karunia-Nya, banyak berterima kasih kepadanya. Dan dengan mengorbankan kasih karunia dan tidak ada hal lain yang kita nikmati dari sekarang pengampunan dosa. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kita mempunyai pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ini adalah wahyu Kristen yang kita banggakan. Kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau
menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku. Saudara Yosef ketika ia berbicara tentang kekayaan kasih karunia, ia juga berbicara dalam ayat 9, ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi, di dalam Dialah kami mendapatkan bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Mohon jelaskan, ia telah menyatakan rahasia kehendaknya yang dari semula telah ditetapkannya. Ya, Tuhan memiliki kehendak dan seseorang berkata bahwa jika Tuhan buat kita mengetahui rahasia penciptaan, kita akan menjadi ilmuwan-ilmuwan. Tapi karena kita adalah anak dan bukan ilmuwan, Dia memberitahu kita sesuatu yang lebih besar daripada penciptaan. Ia menyikakan kepada kita rahasia kehendaknya, apa yang ingin Dia lakukan. Dia berniat di masa depan setelah langit dan bumi menghilang, apa yang ingin Dia lakukan. Dia bermaksud untuk mengumpulkan semua hal di dalam Kristus. Apa sajakah itu? Baik yang ada di surga maupun yang di bumi. Banyak orang tidak ingin Tuhan punya otoritas di bumi. Mereka berkata, bagaimana bisa setelah Dia pergi ke surga, Dia kembali ke bumi? Ya, Dia akan kembali. Bukan ke bumi. Allah akan mengumpulkan semua hal baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi dalam Kristus. Sehingga Dia akan menjadi pusat dari segalanya. Dosa mengacaukan dan menyia-nyiakan serta menyebabkan kebingungan. Allah bermaksud untuk mengumpulkan segala sesuatu lagi dalam Kristus, tetapi Dia memberitahu kita sesuatu yang baik. Di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendaknya. Ini berarti bahwa ketika Kristus memerintah atas seluruh alam semesta, Dia tidak akan sendirian, tetapi anggota-anggota tubuhnya akan bersamanya. Seperti ketika saya memerintah dengan kepala saya, bukan hanya kepala saya yang memerintah, tanpa tubuh. Seluruh Karena tubuh. kepala dan tubuh adalah satu keberadaan, dan inilah rahasia besar. Bahwa Dia akan mengungkapkan bagi kita dalam surat ini. Inilah pertunjuk pertama kita, Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Oke, kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Saudara Yosef berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saya perlu penjelasan untuk ungkapan ini, saya tidak memahaminya. Apakah itu Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus atau terpujilah Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus? Ya, Apa baiklah. yang dimaksud dengan itu? Iya, bacaan yang bisa kita terjemahkan seperti ini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bermaksud masukkannya ke dalam rumus ini karena ada dua doa yang akan kita lihat setelah itu dalam surat ini. Doa pertama dalam pasal 1, lihat apa yang Dia katakan dalam ayat 17. Allah Tuhan kita Yesus Kristus supaya Ia memberikan kepadamu. Dan ketika kita mencapai pasal 3, kita akan menemukan doa kedua. Saat Dia memberitahu ini kepada kita, aku sujud dalam ayat 14 kepada Bapa Bapa. Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Allah adalah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Ia adalah Allah dari Tuhan kita Yesus Kristus? Ini mengingat kita pada apa yang Kristus katakan kepada Maria Magdalena. Pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Menganggap Dia sebagai manusia. Ketika Ia menjadi manusia, Allah menjadi Allahnya. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Di kayu salib, Ia berkata, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ia menjadi manusia, dan salah satu dari banyak tujuan inkarnasi adalah agar Ia terhubung dengan kita sebagai gereja. Itulah sebabnya Dia di sini berbicara tentang rahasia hubungan Kristus dengan jemaat sebagai manusia. Tetapi Dia bukan hanya seorang manusia. Ketika kita mencapai akhir pasal, Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang ada adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi ketika dikatakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus sebagai manusia, tetapi kita tidak pernah melupakan bahwa Kristus adalah Allah yang menjelma Benar, sebagai manusia. benar. Terima kasih penjelasannya, kita akan mendengarkan komentar hadirin. Sangat menyentuh saya bahwa ketika seseorang memuji orang lain, hal terbaik yang biasa dikatakan adalah kamu seperti malaikat. Tetapi kita dalam agama Kristen menjadi anak, sehingga bahkan para malaikat tidak mencapai posisi yang kita capai. Hal yang luar biasa dalam surat ini adalah bahwa Allah tidak memberitahukan kepada kita rahasia penciptaan meskipun ini menarik bagi kita, namun Ia memberitahu hal yang lebih besar, kehendaknya bahwa kita adalah anak-anaknya dan kita akan memerintah bersamanya dalam zaman yang dari semula telah ditetapkannya. Terima kasih Saudara Yosef. Kita Tuhan lanjutkan menjaga. diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, saya meninggalkan Anda bersama kata-kata yang menjelaskan tujuan Allah terhadap anak kepada Tuhan Yesus Kristus ketika Ia berkata, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan kita dalam Kristus,
sebagai kepala segala sesuatu baik yang di sorga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan, kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, menurut nasihat kehendak-Nya. Waktunya akan tiba saat segala sesuatu dikumpulkan bersama dalam Kristus. Dan Kristus menjadi pusat alam semesta, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan hari itu sangat dekat, tetapi saya dan Anda dapat menikmati bahwa kita memiliki hubungan dengan Kristus. Kita menjadi anggota tubuh Kristus hanya ketika dosa-dosa kita diampuni dan pelanggaran kita ditutupi, dan kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita. Dan Kristus menjadi kepala dari jenis ini, atau tubuh ini, yang adalah jemaat. Jika Anda ingin merasakan apa artinya memiliki hubungan adopsi dengan Tuhan, Anda tidak perlu berpergian ke tempat yang jauh atau membayar banyak uang atau melakukan ini dan itu. Anda menjadi anak Allah hanya dengan Anda menerima Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai juru selamat Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. أحيا أمينا للإله أعيش في رضاه أحيا لمن بموته منابع الحياة أحيا قويا صابرا في الضيق والعناء أحيا شجاعا ثابتا بصادق الوفاء يا سيدي الإله يا واهب الحياة حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه في الحق لا سواه أحيا صديقا مخلصا في البذل والعطاء أحيا كريما طاهرا والقلب في صفاء أحيا وديعا راجيا سلامة الأبرار أحيا سعيدا ناظرا مجد المسيح البار يا سيدي الإله يا واهب الحياة حياتي يضمن ثابتا في الحق لا سواه في الحق لا سواه Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.